Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para rawuh para lenggah ingkang kita muliaken. Minggu kalau ini kita akan menjelaskan tentang adab atau etika ketika kita menguap atau angop. Salah satu dari etika ataupun adab ketika kita angop atau menguap, maka sebisa mungkin kita tutup mulut kita dengan tangan kiri atau dengan punggung tangan kiri, terus kemudian sebisa mungkin kita tahan, jangan kemudian dipolke, dan kemudian juga kita mengucapkan atau lafaz ta'awud. Ta'awud itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yaitu memohon perlindungan dari Allah Ta'ala dari godaan setan. Mengapa? Karena orang yang menguap, orang yang angop itu bisa mendatangkan setan, karena ketika menguap tidak ditutup, setan bisa masuk. Dan juga kemarin juga kita sudah jelaskan, ketika kita sedang menguap dan berupaya untuk mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW saat Rasulullah SAW yaitu menguap, maka secara tidak langsung, walaupun kita sedang menguap, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena niat kita mengikuti jejak ataupun mengikuti sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Hadirin jamaah pengajian Majelis Ta'lim Habibil Mahbub yang kami muliakan. Kemudian hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza taraka alikalane tinggal sapa al-abdu kawula addu'a ing donga utawa ndongaaken lil walidaini keduwene wong tuwa loro, fa innahu kana sak temene abad iku yang kotimu pegot anu saged abad apa aris kok ing rezeki. Yang kotimu pegot sinten Allah anu saking mengkono abad aris kok ing rezeki. Hadis ini menjelaskan tentang larangan kita meninggalkan untuk mendoakan kedua orang tua. Jadi dalam hadis ini dijelaskan ketika seorang hamba meninggalkan mendoakan kedua orang tuanya, maka ketahuilah hamba tersebut akan diingkitok. Ingkitok artinya akan terhalang, akan diputus rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya diputus rizkinya oleh Allah Ta'ala ini bisa jadi rizkinya seret, ngertos ya, seret itu angel tekane. Bisa jadi diputus ini artinya dihilangkan keberkahan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita ingin dimudahkan, dilancarkan rizki kita dan diberkahi rizki kita, maka jangan pernah meninggalkan untuk mendoakan kedua orang tua. Baik orang tua itu masih hidup atau orang tua kita sudah wafat ataupun sudah meninggal. Pripun dungane pripun Mbak? Nggih. Allahumma firli dunubi wa wali
walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Meskipun versinya juga banyak, intinya Allahumma firli, ya Allah ampunilah dunubi, dosa-dosaku, Allahumma firli dunubi wali walidayya, dan dosa-dosa kedua orang tuaku, warhamhuma lainnya, warhamhuma, dan mudahkanlah dan rahmatilah, kasih sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana Engkau telah mengasihi kami, sebagaimana orang tua kami mengasihi kami di waktu yang kecil. Jadi poinnya dua dalam mendoakan kedua orang tua. Poin pertama, mendoakan diampuni dosa-dosa orang tua. Kedua, kita memohon kedua orang tua kita mendapatkan kasih sayang, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana ketika orang tua sudah wafat? Kalau masih hidup, bagian dari mendoakan orang tua dipanjangkan umurnya, diampuni dosanya, disehatkan badannya, fisiknya, dan kita juga berbakti kepada orang tua sebisa mungkin kita berkhidmah, meladeni, melayani, hormat kepada orang tua. Dan ketika orang tua sudah wafat, maka bentuk mendoakan kita, bentuk berbakti kita sebagai anak terhadap kedua orang tua yang sudah wafat, yaitu yang pertama tadi minta mendoakan kepada kedua orang tua semoga diampuni oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya, diampuni dosane, dipadamke, dijembarke kubure nalika pun sedo. Selain orang tua yang sudah wafat, kita minta doakan, kita doakan diampuni dosa-dosanya. Kita sebagai anak yang masih hidup terhadap orang tua yang sudah wafat, yaitu meneruskan jariyahnya, meneruskan kebaikan-kebaikan orang tua. Kebaikan apa saat orang tua masih hidup di dunia, walaupun kebaikan itu tidak harus berupa ibadah-ibadah yang mahdoh, ibadah yang hubungannya dengan Allah Ta'ala. Misalkan ibadah mahdoh, misalkan sholat. Orang tua saya itu waktu masih sugeng, masih hidup, setiap malam sholat malam, sholat tahajud, sholat tobat misalnya. Nah, kita sebagai anaknya mau meneruskan, gak mampu, wong turune wae. Lah jelas ya, sholat 5 waktu wis alhamdulillah wae. Kemudian ke arep sholat tobat, arep sholat tahajud. Maka cari kebaikan yang lain selain sholat. Oh, misalkan wong tuaku nek setiap dina Jumat sedekah misalkan 10.000, maka teruskan kita sebagai putra-putrinya. Jadi bentuk mendoakan kita sebagai anak, bentuk berbakti kita sebagai anak yang masih hidup kepada orang tua yang khususnya yang sudah wafat, yaitu terus doakan orang tua, mintakan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, sebisa mungkin kebaikan apa yang pernah dikerjakan, yang pernah dilakukan saat beliau masih hidup di dunia, mari kita teruskan kebaikan itu. Jariyah itu kita teruskan. Dan yang ketiga, bagian dari berbakti kita sebagai anak terhadap orang tua khususnya yang sudah wafat, saat orang tua masih hidup itu tentunya punya relasi, punya saudara, punya teman, entah teman kerja, entah teman dolan, entah teman, maka sambungkan terus silaturahim ini. Karena ketika kita mampu menyambungkan relasi-relasi orang tua, walaupun orang tua sudah wafat, dan orang tua ini bisa merasakan di alam barzahnya begitu luar biasa senangnya orang tua
ketika melihat anak cucunya yang masih hidup di dunia, mendoakan, kemudian meneruskan jariahnya, kemudian terus menjalin silaturahim. Kembali lagi intinya, kalau kita ingin rezeki kita diluaskan oleh Allah Ta'ala, dijembarkan oleh Allah Ta'ala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Ta'ala, dan juga diberkahkan, diberi keberkahan rezekinya, maka jangan pernah tinggalkan untuk terus mendoakan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup, lebih-lebih yang sudah wafat. Dan terus mari kita menjadi anak yang terus berbakti kepada kedua orang tua kita. Baik berbakti itu saat orang tua kita masih hidup, atau mungkin orang tua kita sudah wafat. Ya, caranya berbakti seperti itu tadi. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk anak yang berbakti kepada kedua orang tua, baik orang tua kita masih hidup ataupun orang tua kita yang sudah wafat. Semoga kehadiran kita di majelis yang penuh berkah ini juga ini menjadi bukti bahwa kita dicatat sebagai anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kedua orang tua kita, yang menjadi kebanggaan kedua orang tua kita, lebih-lebih nanti ketika kita sudah sowan menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhiripun mudah-mudahan kita sedaya saputra wayah mentakiraken dados tiyang bejo dunya bejo akhirat, mulia dunya mulia akhirat, sukses dunya akhirat, selamat dunyane selamat akhirate, amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan 'ala syakirin 'abdihi wa bina minkahu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. ولما ندم الفكر من ذرائع الأوصاف المحمدية وقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، ويكتب عملي في الأعمال المقبولة، وتوجهي بدرجة الخالصة والصلات المنشورة. اللهم يا من إليك توجه الآمال فتعد ظافرا، وعلى بميزانه تهد الرهان وتشامل الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك، سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين، سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة، مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفضل في كل موطن من مواطن القرب ومذهب، قاسم ذاتك في عبادك وسالك إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين، الحمد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحظة ربه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقام العظيم، أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحرمنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعل لنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحق من المؤذن ولعهدك من الحافظين.
اللهم إنا لنطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك برسولك ما جاء به من الدين وتوسلنا إليك مستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإسلام والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نشر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وهم ببركته وشريعته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وذكرى الدين القوي في جميع الأمطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بآلها مأمورة مأنا وشورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقدار وأيدهم بتأييد من عندك ونشر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الأصيل من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الأصيل من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الأصيل من جميع البلايا وفي الحسن المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين.